Good people, bahaya COVID-19 belum sepenuhnya lewat ya. Dengan adanya varian baru yang sebabkan lonjakan kasus lagi di Eropa, kita harus waspada. Situasinya masih rentan. Kita semua tidak boleh kendur menjalankan protokol kesehatan. Berbagai langkah disiapkan pemerintah dan Satgas COVID-19 untuk mencegah gelombang ketiga, termasuk menyiapkan para relawan jelang libur akhir tahun nanti. Lalu apa saja langkah-langkah yang telah disiapkan? Untuk membahasnya bersama saya sudah ada Pak Alex Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Pak Alex tadi sempat curhat juga udah kena macet ya Pak ya. Kayaknya sekarang aktivitas sudah mendekati normal Pak, udah rame. Udah gitu kita sambil baca berita, Eropa mengalami lonjakan lagi kasus COVID-nya. Nah mungkin supaya ini menjadi pelajaran buat kita juga harus tahu kira-kira kalau di sana di Eropa penyebab lonjakan itu apa Pak Alex? Ya, jadi kita ketahui bahwa Eropa itu lonjakan kasusnya itu mungkin ada yang keempat dan ada yang kelima. Jadi kalau di Indonesia, kalaupun terjadi lonjakan itu masih masuk yang ketiga. Jadi kalau kita belajar dan berkaca dari apa yang terjadi di Eropa maupun di Amerika dan beberapa negara di Asia, bahwa mereka memang sukses dalam melaksanakan vaksinasi. Dan yang kedua, bahwa di dalam melaksanakan vaksinasi itu, baik vaksinasi 1 maupun 2, mereka cepat menyelesaikannya. Dan yang kedua, infrastruktur kesehatan itu cukup baik. Tapi apa yang terjadi setelah mendapatkan vaksinasi, kasus turun, dan kemudian kasus harian maupun positivity rate juga turun. Tetapi ada satu kelupaan, yaitu bahwa mereka tidak melaksanakan contact tracing secara komprehensif. Dan yang kedua, bahwa protokol kesehatan semakin longgar. Jadi ini juga mirip-mirip seperti apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita PPKM darurat di bulan 7, kemudian akhirnya kita levelisasi ke PPKM level 4, dan kemudian dalam tempo 2 bulan kita sudah masuk ke level 1, level 2. Jadi pemulihan kesehatan tersebut tentu seiringan dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial dan sebagainya. Tetapi yang harus diingat bahwa pemulihan ini tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Ini yang diwanti-wanti dan selalu diingatkan kepada masyarakat supaya tidak abai protokol kesehatan dan selalu waspada. Ini yang tidak terjadi di negara-negara Eropa. Contohnya mereka sudah ada konser musik yang terbuka tanpa masker, kemudian nonton bola di stadion terbuka tanpa masker, demikian juga mereka ke public transportation tanpa masker kecuali yang ataupun yang lagi bergejala. Tapi sebenarnya dikala kita masih dalam situasi pandemi, walaupun itu sudah di level 1 atau level 2, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kewaspadaan itu harus melampaui dari segala kebebasan yang kita peroleh. Karena dengan kewaspadaan yang tinggi tentu kita bisa menghambat terjadinya transmisi virus. Ini yang nggak terjadi di Eropa, di mana sekarang terjadi lonjakan kasus. Sehingga yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kalau kita situasi pandemi, virus itu masih bertransmisi di komunitas maupun di keluarga, walaupun dalam dosis yang rendah. Yang ketiga, bahwa virus itu bermutasi dan virus itu tentu mempunyai karakteristik yang baru. Dan yang harus diingat lagi bahwa vaksinasi itu tidak ajiman. Vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas dan meningkatkan proteksi. Dia tidak menghambat laju infeksi, dia tidak menghambat transmisi virus. Jadi vaksinasi itu sifatnya individual ataupun komunal, hanya untuk meningkatkan imunitas. Jadi bagi mereka yang sudah vaksin, walaupun vaksin 1, vaksin 2, dan nakes yang sudah booster, tetap saja kalau keluar rumah harus pakai masker, harus cuci tangan, dan menjaga kerumunan. Ini yang harus memang disampaikan ke seluruh masyarakat, supaya kita tidak meniru apa yang terjadi di Eropa saat ini. Betul, itu jadi peringatan untuk kita ya Pak, supaya kita tetap taat protokol kesehatan. Nah, tapi yang kita harus lakukan Pak, terutama untuk mengantisipasi di jelang-jelang pergantian tahun itu kan biasanya kan masyarakat ingin melakukan kumpul-kumpul gitu Pak. Antisipasi terbaik apa Pak? Ya, pemerintah tentu bersiap karena ini menjadi ujian bagi kita di saat kita sekarang di PPKM level 1, level 2, dan kemudian hampir di seluruh provinsi, di 34 provinsi ini sudah tidak ada lagi level 3, dan itu di 1 dan 2 termasuk kabupaten kota. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan ini bukan prestasi pemerintah saja, tapi menjadi prestasi masyarakat dan pemerintah sama-sama. Karena kita sudah bisa menanggulangi.
Tapi ini rentan untuk Ya. terjadi lonjakan kasus, Mhm. khususnya di saat bulan November dan Desember. Kenapa rentan? Satu, kita sudah di PPKM 1, 2, sudah terjadi pemulihan, pelonggaran di mana-mana, termasuk kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan budaya. Dan tentunya pemerintah tetap wanti-wanti protokol kesehatan harus nomor satu. Terus Iya. yang kedua, kita menghadapi libur panjang, libur akhir tahun. Jadi ini tentu karena kita sudah lama tidak libur, tentu orang akan kepingin liburan antar provinsi Betul, Pak. ataupun keluar daerah. Ini juga harus diwaspadai. Mhm. Yang ketiga, di akhir tahun ini juga bahwa banyak orang melaksanakan kegiatan keagamaan, ziarah, dan sebagainya. Ini juga berpotensi untuk terjadi transmisi virus. Dan yang keempat, bahwa di luar negara kita, itu varian baru itu muncul. Sudah dilaporkan di Malaysia, ada Delta virus dengan strain baru, A4.2 yang sudah dilaporkan. Dan Baik. kemudian di Singapura juga ada lonjakan kasus. Dan inilah yang harus kita jaga, supaya jangan terjadi di negara kita dengan Pak Alex. berbagai pengetatan. Iya, Pak Alex, apakah berarti rencana pemberlakuan PPKM 3 itu juga adalah salah satu hal yang nggak bisa ditawar lagi, Pak, harus dilakukan? Ya, jadi PPKM level 3 ini hanya instrumen untuk mengunci, membatasi mobilisasi. Jadi artinya pemerintah tidak melarang orang libur. Semua orang boleh libur, tapi libur yang memang proporsional. Jadi misalnya kalau saya pergi ke puncak untuk berliburan, jangan memang satu RT semua pergi ke puncak. Dan kemudian kalau mobilnya kapasitasnya hanya untuk 5 diisi dengan 8 orang. Ini yang nggak benar. Jadi memang semua harus berdasarkan aturan di PPKM level 3, di mana semua kapasitasnya adalah 50%. Ya. Jadi kalaupun kita kumpul-kumpul di rumah ibadah tetap terbuka. Tetapi kapasitasnya 50% atau paling banyak 50 orang. Demikian juga di restoran. Boleh kita makan di restoran, tapi ada jaga jarak, dan kemudian ada kapasitas, ada jam buka, jam tutup. Demikian juga di Tanah Abang, ataupun di publik, ataupun di mall, dan sebagainya. Jangan seperti waktu menjelang Lebaran yang lalu, ada 100.000 orang tumpah ruah pada satu hari yang bersamaan di Pasar Tanah Abang. Hanya gara-gara mengejar diskon. Tanpa memperhatikan itu akan menjadi sumber infeksi dan sumber menjadi lonjakan kasus. Ini yang harus diperhatikan. Oke, Pak Alex, tadi kan sempat juga kita singgung bahwa relawan yang akan diterjunkan. Nah, untuk penerjunan relawan sendiri ini akan difokuskan di mana saja, Pak? Dan kira-kira tugas mereka nanti seperti apa? Jadi PPKM level 3 ini sifatnya membatasi pergerakan orang. Tentu relawan-relawan ini nanti akan bergabung dengan satgas-satgas wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi contohnya misalnya Ragunan itu tidak ditutup. Tetapi Ragunan itu akan dibantu oleh satgas untuk mengatur keluar masuknya orang, check-in dan check-out. Jadi artinya jangan sampai antrian di dalam, antrian di luar. Ini yang nggak boleh. Jadi satgas ini nanti akan dibantu oleh relawan, termasuk nanti dalam soal kapasitas, kemudian yang kedua melihat aplikasi Peduli Lindunginya, yang ketiga juga pemakaian maskernya pas atau tidak, dan kemudian juga lama dia berada di dalam satu tempat. Jadi artinya kalau kita memang pergi ke daerah wisata, jangan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam di satu tempat yang tertentu. Jadi ini memang dia harus mobile tapi dalam kapasitas yang memang 50%. Demikian juga di satgas nanti dengan relawan-relawannya ada di daerah rest area ataupun ada di daerah pasar untuk mengatur hilir mudiknya orang. Jadi ini lebih mengatur supaya tidak terjadi antrian dan mengatur tidak terjadi kerumunan. Jadi bukan membatasi orang supaya tidak libur atau membatasi orang belanja. Boleh aja orang belanja ke mana, boleh aja orang belanja ke mall, tapi jangan sampai terjadi tumpah ruah yang berakibat nanti terjadinya transmisi virus antara mereka yang tidak bergejala dengan yang bergejala ataupun mereka yang kontak. Satu lagi juga yang harus diingat masyarakat, aplikasi Peduli Lindungi. Ya, baik Pak Alex, yang jelas liburan ini nggak dilarang ya Pak Alex ya, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita harus terus taat protokol kesehatan seperti itu ya Pak Alex ya.
Ya, Baik, Pak Alex, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi banyak sekali informasi, kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan sampai kendor. Pak Alex, tetap semangat, tetap sehat selalu ya Pak ya. oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Selamat pagi. Baik. Itu dia good people, yuk untuk mencegah penularan COVID-19 selalu ya kapanpun pakai masker dan cepatlah vaksinasi. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80% dan vaksinasi dapat meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Yuk pakai masker yuk, ayo vaksinasi juga. Saya Rahma Hayuning Dia, selamat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.